Ya, oke guys, balik lagi bersama saya Rapcio Tarigan dan kali ini kembali kedatangan tamu spesial Ibu Endang. How are you, Ibu Endang? Mhm. Bagaimana kabar ini? eh ya ginilah, agak You, sedikit eh apa dulu hari ini Mhm, kayaknya tadi malam mhm. agak pilek-pilek jadi Oke. eh minum obat makanya kita agak agak terlambat Tapi online-nya. kayaknya you look so Oke. sleepy right now. Well, iya, baru bangun tidur. Alright. Ya, Bu Endang sebelum kita ngobrol mungkin boleh kali Bu Endang perkenalkan diri sedikit kali ya. Kegiatannya apa, lalu kemudian aktivitasnya apa, kayak gitu ya. Dipersilahkan Bu Endang biar viewer kita tahu. Oke, baik. Jadi nama saya Endang Rina Sipaksowati. Saya guru di sekolah internasional sudah 24 tahun sekarang. Em, Tepatnya guru art and crafts. Dan saya berpengalaman di dua kurikulum, IB dan Cambridge. Wow. Sekarang saya kembali ke Cambridge. Sebelumnya waktu kita podcast yang dulu saya masih di Hmm, IB, hmm, belum kembali ke Cambridge. Sekarang saya kembali ke Cambridge lagi hmm, gitu. Saya well, ibu punya anak satu, hmm. sekarang di junior college anak saya. Wow, it's interesting. Apa Mhm. bedanya IB sama Cambridge? Mungkin boleh di-share sedikit sebelum kita ngobrol lebih jauh nih. Alright. Sebenarnya kalau kalau mau ngomong jujur ya sebetulnya ya bedanya ya dua-duanya kurikulum yang punya kekuatan sendiri-sendiri, tapi buat saya sekarang sih karena saya sudah lihat dua-duanya jadi rasanya tidak terlalu signifikan kalau kita ngomongin bedanya di sini. Eh, Maksudnya dalam hal pelaksanaan itu kita lebih baik lihat di sekolah bukan lihat secara teori sih. Oh, Gitu. oke. Pelaksanaannya di sekolah seperti apa gitu. Wah, ini, Jadi bedanya tuh paling penyebutan-penyebutan terus level gitu tuh beda sih. wah Em, ini, Kayak iya ini, kayak misalnya anak saya sekarang junior college. Kalau di IB kan dia disebut grade 11 gitu, DP hmm, kan, iya, diploma program iya gitu. diploma program. Itu sih bedanya. Heeh. Wow, Kalau di it's bawah itu kan kalau SMP kelas 6 sampai kelas 10 itu kan kalau di IB itu MYP hmm, ya, middle years program. Kalau di Cambridge itu namanya secondary, tapi hmm, dari kelas 7 sampai 7 sampai kelas 10. 10. Iya. Heeh, gitu. Wow. It's really an honor untuk bisa ngobrol dengan Bu Endang. Bu Endang, Hmm. ah, aku mau cerita sedikit sebetulnya. Akhir-akhir ini tuh aku tuh dekat banget dengan anak-anak kan. Maksudnya memang I love children so much gitulah pokoknya. Lalu kemudian Hmm. aku membayangkan kalau seandainya aku punya anak. Lalu kemudian aku OVT kan. Maksudnya kalau nanti anak aku jadi pendeta gitu ya. Kita udah tahu jadi Hmm. pendeta nggak gampang gitu. Lalu Hmm. kemudian aku merasa bahwa kayaknya nggak perlu deh anakku ngerasain sulitnya jadi pendeta kayak gitu ya. Nah Hmm. kalau Bu Endang sendiri bagaimana? Ketika kemudian Bu Endang punya anak, parenting yang Bu Endang lakukan, ketika kemudian eh, anak Bu Endang pengen kayak Bu Endang, pengen jadi guru art Ya, nggak misalnya, apa-apa. atau Kalau saya pengen nggak apa-apa, pengen nggak pengen apa-apa. kenapa? Kalau saya sih nggak apa-apa. Maksudnya ya kalau mau Hmm, jadi guru ya nggak apa-apa gitu. hmm, Tapi jadilah guru yang profesional gitu. hmm. Heeh. Jadi Bu Endang nggak jadi masalah kalau misalnya jadi guru lalu kemudian
mengembangkan bakat yang dia miliki? Enggak. Karena Wah. dari awal juga saya bilang ke dia Hmm, itu, dan saya membentuk dia supaya tahu maksudnya hmm, keinginannya mau kemana dari kecil. hmm, Eh, hmm, udah kelihatan jelas kan memang dia artistically inclined seperti hmm, saya, hmm, jadi hmm, ya nggak masalah gitu. Maksudnya hmm, kalaupun nantinya dia mau jadi guru, saya akan arahkan dia untuk jadi guru yang profesional, hmm. lebih mungkin lebih keren daripada saya gitu, karena Wow. udah tahu duluan dari awal gitu. Hmm, Kalau saya dulu kan harus meraba-raba sendiri ya gitu, hmm. karena mungkin satu-satunya di keluarga saya yang nyemplung ke sekolah internasional itu cuma saya gitu. Yang lainnya kalaupun guru ya guru, bukan guru sekolah internasional. Hmm. Jadi Wow. kalau memang mau jadi guru, ya jadi guru sekolah internasional atau ke luar negeri boleh. Em, saya minta dia untuk jadi guru yang kalau sebelum menyetujui pekerjaan harus lihat offernya bagaimana, Hmm, terus precondition lah seperti apa gitu yang ya. ditawarkan gitu. Karena kan toh saya juga guru, dan dia juga buktinya dia bisa sekolah di sekolah internasional sampai sekarang. Wow. Dari balita satu Hmm, tahun 11 bulan ya sudah saya cemplungin gitu kan, nggak semua guru punya privilege itu gitu. iya. Wow. It's interesting sih, menarik. Lalu gimana cara Bu Endang menggali potensi anak? Em, dari kecil sebetulnya anakku itu sudah kelihatan dia sukanya apa. Hmm, Kayak dia suka, apa namanya, dia suka menggambar, suka bikin-bikin, itu dari kecil sekali dia udah kelihatan. hmm, Jadi saya melengkapi dia dengan apa yang dia akan butuhkan dengan eksplorasi, misalnya beliin alat, ngajarin dia apa namanya, memakai alat gitu. hmm, Tapi nah, saya juga bukan tipikal orang yang maksain anak saya untuk misalnya nih dia nggak suka sama math gitu. Saya nggak maksa dia nggak bisa nggak mau maksa dia untuk harus bisa gitu, nggak, karena nggak ada manusia yang bagus di semuanya, tuh nggak ada gitu. Jadi bagi saya sih lebih baik kita tahu dari awal streamnya dia kemana, mau kemana gitu. Karena lebih mudah untuk saya ngarahin dia gitu kan. Nah, hmm, jadi saya bilang sama dia, oke, dia suka di art, dia pengennya terjunnya di dunia art and design. hmm, Lalu saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Eh, kamu tidak harus di semua mata pelajaran perfect. hmm, Yang penting kamu pas semua, lulus semua. hmm. Tapi di pelajaran-pelajaran yang kamu perlukan untuk masa depanmu, kamu harus bagus gitu. Wow, it's interesting Ya, sih. iya. Berarti Bu Endang, Gitu sih. kalau kalau di Indonesia ya, Hmm, koreksi kalau saya salah. Di Indonesia itu standar orang pintar itu harus bisa matematika. Sementara tadi Bu Endang bilang kalaupun anak saya nggak jago matematika, it's okay. Jadi artinya hmm. eh, bagi Bu Endang kecerdasan itu bukan hanya sekedar eksak, betul kah? Betul, betul. Wah, it's really an Hmm. honor. Kenapa Bu Endang punya pandangan seperti itu? Di saat orang Berkaca sama merasa diri bahwa, saya, kenapa? berkaca sama diri saya sendiri juga. Eh, Ya. Hmm. jadi artinya, Ya, uh, jadi artinya Bu silakan. Endang memang memang nggak minat matematika tapi di art lalu kemudian dikembangkan oleh orang tua dulu untuk mengembangkan art begitu. Ya, saya kebetulan kalau saya kan bapak saya tuh insinyur, engineer. Wow. Em, jadi bapak saya eksak banget gitu. Ibu saya keluarga Hmm. seniman. Jadi Wah. kalau misalnya saya yang darah seninya menurun ya itu dari keluarga ibu saya sih lebih banyak gitu. Wow. Di keluarga saya sendiri, saya bersaudara bertiga, Hmm. itu yang terjun di dunia seni juga cuma saya. Wow.
Heeh. Karena Jadi banyak orang tua yang kemudian berpikir anak pintar itu harus jago matematika ya. Tapi ternyata Bu Endang punya pandangan yang menarik. hmm, karena kepandaian itu macam-macam. Ada yang di bidang eksakta, ada yang non eksak gitu. Wow. Tapi bukan berarti lalu em, saya tuh paling paling males nyebutnya akademik dan non akademik. Hmm, Karena kalau misalnya kita ngomong akademik atau non akademik kan examinable and non examinable subject ya, iya, sering kali disebut. Padahal nih kalau di kurikulum asing, iya, ketika kamu menginjakan kaki di secondary school, iya, middle years program, yang namanya art, music, itu ada ujiannya. iya, betul. Ya, Iya, jadi itu iya, bukan bukan non ekstra. examinable. Iya, iya. Wow, Itu sih. it's Eh, interesting. Kalau kalau di negeri sebutnya ekstrakurikuler, ekstrakurikuler gitu ya, di luar daripada muatan lokal lah istilahnya begitu. hmm. Oh, it's interesting. Ekskul itu kan padahal bukan begitu. Ekskul itu kan Iya, di luar, harusnya di luar pelajaran inti kan, gitu. iya, Jadi ekstra aja gitu yang elective program gitu kan. Yang mereka iya, kayak nggak, ya nggak ini apa maksudnya nggak harus semua anak ambil gitu kan. iya, Kalau Cambridge atau IB itu kan semua anak masih ngambil sampai grade 9, iya, grade 8. Habis itu mereka milih kan. iya. Pemilihan betul. Aku Mhm. masih ingat lagi. Iya, iya, Oke. kan milih habis itu. Ini Gitu. menarik sih. Bu Endang, anyway, sebetulnya ini overthinkku aja gitu ya, overthinkingku aja. Hmm. Maksudnya Hmm. kelak kalau aku jadi orang tua, as a parents gitu kan, yang aku khawatirkan gitu, anak tuh lebih percaya sama temannya untuk cerita soal kehidupan dia begitu ya. Nah, Hmm. bagaimana menurut Bu Endang untuk membangun trust anak ke orang tua agar maksudnya dia lebih baik dapat nasihat yang preferable ke orang tuanya daripada ke temannya. Nah, itu bagaimana Bu Endang bangun itu ke anak Bu Endang? Gimana ya? Kalau saya sih sebenarnya eh, saya itu, ya saya nggak pernah memaksakan anak saya harus harus ngikutin saya sih. Jadi dia dia gitu. I look at her as a different Hmm, hmm, personality gitu. hmm, Bukan saya, bukan hmm, bukan kopinya saya hmm, gitu. Dia ya individual yang punya kesukaan sendiri-sendiri gitu. hmm, Kayak misalnya, let's say dari dulu memilih pun kayak memilih ekskul deh gitu. hmm, hmm, Saya nggak pernah paksain anak saya ikut ekskul yang saya pilihin, nggak pernah. hmm, Jadi dari dia kecil dia pengen ikut golf misalnya, oke golf gitu. hmm. Dia pengen ikut balet, oke balet. Waktu Oke. dia kecil banget sih memang kita Iya, gitu, maksudnya iya, ya biar biar motoriknya bagus gitu kan. iya. Tapi Hmm, begitu dia udah bisa memilih, nggak pernah tuh saya oke. maksain misalnya gimana gimana, nggak. Karena ya gitu, ya Iya. bagi saya nggak, kita harus building trust dari situ kan. Kalau dia udah Wow. milih harus konsisten gitu. Jadi jangan dia milih terus habis itu dia nggak mau masuk gitu. Lalu Oke. kan udah milih sendiri gitu kan. Oke. Berarti kamu harus jalanin dong sampai selesai gitu. Kayak, dan saya juga kasih tahu saya bayar gitu Hmm, untuk dia ikut kegiatan tertentu misalnya. Jadi hmm. jangan sembarangan gitu. Supaya Wow. dia dapat sesuatu aja. Kalau misalnya dia kurang cocok nantinya mau ganti nggak apa-apa. Tapi Iya. ketika dia sudah memilih, Hmm, ya udah harus konsisten selesai gitu. Kayak dia pernah ambil robotik, dia pernah ambil desain, dia hmm. pernah ambil golf, dia pernah ambil apa tuh? Yang terakhir-terakhir ini dia ambil drama, apa apa.
Bahkan Oke. sekarang lebih 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 apa ya? Saya memberikan kepercayaan dia lebih banyak lagi karena di Wow. sekolah yang sekarang tuh benar-benar dia kalau mau ikut kegiatan adalah keputusannya sendiri. Hmm. Sekolah sekarang, sekolah ini ya, yang sekolah sekarang, Wow. contohnya student initiative program dia bikin sama teman-temannya ya dia bikin sendiri. Saya nggak Wow. ada lagi tangan gitu banyak-banyak gitu. Hmm. Kalau di sekolah lain kan banyak banyak sekali yang misalnya nih mau bikin acara apa orang tuanya yang sibuk. Iya, betul. Di sekolah saya sekarang enggak. Hmm. Di sekolah saya sekarang jangankan yang student program yang kayak begitu yang dia bikin gitu. Em, Pas kibra aja itu anak saya mengajukan diri sendiri. Jadi bukan guru yang milih. Ada positifnya di situ apa? Iya. Positifnya adalah ini anak-anak punya peluang yang sama semua. Hmm. Kelemahan dari sekolah-sekolah yang misalnya, wah yang paskibra, si ini, si ini, si ini, si ini. Pada akhirnya adalah mereka em, tidak memberikan kesempatan yang sama kan untuk semuanya. Gitu. Wow. So you give the trust with your daughter? Iya, Wow. jadi dia pilih sendiri, dia harus harus konsisten. Responsible. Iya. Iya. Wow. Tapi pernah nggak dia cerita soal kesulitan sekolahnya sama Bu Endang Nah, atau always tell kalau the soal sekolah, problem? ya kalau soal sekolah ya, kayak contohnya gini, saya tuh kan bukan tipikal orang yang lesin anak saya banyak-banyak. Dia nggak pernah Iya, les. Dia iya. hanya les itu ngaji, ya. Hmm, Terus dia les lagi math. hmm, Tapi ketika dia les math pun itu dia udah SMP SMA no SMP kelas 3 dan hmm, sek 1 sek 3 dan hmm. itu dia minta sendiri, Cok. Oh iya? Ya, Wow. sendiri. Aku mau dong les math. Oke. Karena aku bilang sama dia. Saya bilang sama dia, "Kamu ada perlu les math nggak? Karena math di sini tuh berat gitu kan. Hmm. Susah gitu." Terus dia bilang, "Ya, oke, mau. Oke, hari apa?" Harinya pun saya diskusikan sama dia. Hari yang dia Wow. paling gowong gitu. Ya udah, dia pilih hari Kamis dulu. Oke, ya. Udah saya cariin guru. Sekarang kalau dia mau les, udah bukan saya yang deal sama gurunya. Dia yang kontak sendiri, "Miss, saya mau les dong hari ini jam segini. Gurunya ada waktu nggak?" Kalau misalnya gurunya ada waktunya jam segini, dia bilang sama sama Hmm. saya gitu. Maksudnya, "Bu, nanti les sama ini jam segini." Oke, saya tinggal bayar. Alright. Oh my God. Hmm. Dan begitu halnya dengan tugas-tugas ya. Hmm. Sangat berbeda dengan dulu. Mungkin saya masih harus banyak ngingetin gitu. Tapi semenjak ada di sekolah ini, saya nggak pernah ngingetin. Kalau misalnya dia saya lihat di depan iPad belajar, buka buku, nulis, saya tanya ngerjain apa? Math. Saya nggak pakai suruh ya. Iya. Gitu. Wow. It's interesting ya. Inisiatifnya ya, keren. Wah, ini Karena ini udah menarik. dibiasain di sekolah juga. Jadi kita orang tua tuh juga kalau milih sekolah harus hati-hati sih sebenarnya. Hmm. Karena ada sekolah-sekolah yang pampering kids kan. Hmm. Eh, jadi kalau di sekolah saya tuh dari mereka kelas 3 SD mereka nulis buku diary pun nulis sendiri, Cok. Kita guru-gurunya cuma tanda tangan. Oh iya? Yes, Wow. cuma ngetik. Jadi udah surat-surat dibawa pulang, mereka yang bawa pulang, kita klip di buku diary sudah pulang gitu. It's interesting sih, keren Iya. sih. Mm-mm. Berarti Bu Endang, aku mau cross check satu hal. Bu Endang berarti Mm. tidak pernah marah dengan anak Bu Endang ketika Iya, eh, maksudnya dalam dalam pengambilan keputusan atau something like that bahkan sampai mukul misalnya. Kayak gitu kan banyak nih orang tua sekarang yang kemudian anak salah dikit dipukul atau misalnya anak apa melakukan tidak sesuai dengan keinginan orang tua dimarahin misalnya kayak gitu. Sementara Bu Endang kasih trust 100% sama anak Bu Endang. Nah, berarti Bu Endang nggak pernah marahin anak ataupun main tangan sama anak. saya main tangan nggak pernah, tapi saya marah ya pernah. Hmm. Marah ya pernah. Maksudnya Hmm. kayak misalnya Hmm.
IGCS itu kan nggak mudah ya, Jo. Maksudnya itu Iya. berat. Dan dia ngambil subjek yang cukup berat. Art itu berat ya di CSI. Art itu adalah salah satu mata pelajaran bergengsi, Hmm. sangat bergengsi. Karena persiapannya butuh waktu 3 bulanan untuk sebelum ujian. Dan itu kalau itu komponen tuh yang dia pakai untuk final exam. Komponen one-nya 6 bulan ketika dia masuk di level grade 10 dia sudah harus siapin gitu. Hmm. Dan ada ujian terus gitu kan. Maksudnya Hmm. ujian art itu ada di semester 1, nanti semester Hmm. 2-nya final kan IGCSE. Eh, Kalau dia slacking gitu maksudnya ini kan pilihan kamu ya dan kamu pengen ke sana itu saya pasti merepet sih, ngomel Hmm. gitu. Bla bla bla. Saya temenin kadang gitu. Hmm. Dan saya kasih masukan, bukan nggak pernah marah ya, marah juga. Hmm. Hmm. Cuman saya nggak pernah main tangan, nggak pernah. Hmm. Oh. Hmm. Ya paling tidak marahnya dalam arti wajar lah ya, Iya, like as a mom to the daughter gitu ya. iya. Dan saya anti sama itu. Oh ya, kenapa? Ya. Eh, saya ingat training-training saya aja. Hmm. Eh, kita kan nggak boleh gitu melakukan corporal punishment sama orang lain aja nggak boleh, apalagi sama anak sendiri. Kontra punishment. Wah, menarik. Ini diksi yang menarik ya, kontra punishment. Iya. Corporal punishment itu nggak akan membuat anak jerah sih sebetulnya. Justru makin buruk kalau saya bilang. Kenapa? Karena in the Tambah. future mereka akan mengulang itu lagi ke anaknya. Wow. Kemungkinan besar mereka mengulang ke Iya. anaknya itu ada gitu. Jadi kalau orang ngomong, wah jangan di pampering, kita nggak pampering, Hmm. Hmm. but they have to be responsible gitu. And Iya. responsibility cannot be taught with doing physical abuse, nggak bisa. Iya, betul. Eh, nggak bisa. Iya. No, that's not the A- way you teach responsibility. akan making a trauma with the Iya, children. dan Iya. trauma itu akan ya mereka mereka berpikir itu sah-sah aja. Jadi di masa depan Iya. mereka akan melakukan itu ke anaknya. Iya. Terus sampai kapan itu terjadi dan sampai kapan pula kita mau memutus lingkaran kekerasan itu. Wah, it's interesting. Gua bagian dari itu sebetulnya. Gue bagian dari korban. Gue nggak bilang korban ya, tapi orang tua yang mendidik dengan keras gitu ya. Aku bagian dari situ, makanya eh ketika aware dengan itu, ya aku berusaha untuk kemudian tidak lagi melakukan kekerasan dan tidak lagi dalam pendekatan apa physical abuse sama anak kayak gitu. Mm. Makanya I love the children so much gitu kan. Jadi ya Iya. dirimu tahu lah kayak gitu. Um, Untung kan kalau jadinya kayak lu gitu yang lu, Iya, uh, maksudnya kamu sadar bahwa iya, nggak boleh. iya, Tapi kan ada sebagian orang yang nggak kayak gitu. Ya itu iya, akhirnya mereka menganggap itu sah-sah aja dilakukan kembali. betul, betul. Gitu loh. Iya. Nah, Wah, di ini sini, di sini menarik. itu yang terjadi kan di banyak hal kalau kita baca sosial media, Iya, mereka glorifikasi kekerasan, which is I'm not agree sih. iya, Come iya, on lah, undang-undangnya pun ada. Jadi kalau misalnya iya, lo bilang guru boleh begini, boleh begitu, enggak. Guru tuh dari awal kalau kalau training lo bener, iya, lo boleh melakukan itu. Tidak boleh, iya, haram hukumnya karena itu nggak akan menyelesaikan masalah. Orang tuanya komplain, gurunya kena. iya, Efeknya di masa depan banyak. Menyelesaikan masalah kah? Enggak. iya. Ya, as a teacher ya, as a teacher you have to be patient, right? So Hmm. yeah, it's your it's your risk, yeah, it's your choice to be a teacher, ya. Jadi jangan sampai physical abuse, jangan sampai kemudian main tangan sama murid dan something like that. Dan itu jadi glorifikasi ketika, oh dulu zaman saya dipukul Yes, sama guru kalau lapor iya. sama orang tua. Dulu, iya. Dilempar penghapus gitu-gitu kan? Iya, iya. Gue ngerasain lagi. Iya kan? Iya, Maksud saya, no, that is not something right gitu. iya, betul. Stop it. You Iya, have to betul. stop. Iya, Karena kalau kamu belajar, misalnya baca buku deh.
baca Hmm. buku Freedom Writers, Iya. terus Dangerous Mind. Hmm. Ada nggak itu masalah dari anak-anak ini, anak-anak jalanan ini yang terselesaikan dengan kekerasan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gurunya yang sukses di situ, itu semuanya tidak ada yang melakukan hukuman kekerasan. Nggak ada. Wah. Dan hasil akhirnya anak-anaknya sukses kan. Berhasil dia mengubah anak-anak ini menjadi ke arah yang lebih baik. Hmm. Wah, ini menarik. Iya, Tapi fun bukan fact-nya yuk. enggak, Iya, ya kan? Bukan iya, berarti nggak betul. disiplin dong. Iya, ini Tapi di menarik. disiplin, iya disiplin nggak sama dengan kekerasan. Oh iya, pasti, pasti. It's totally different, right? Iya, iya. Iya. Fun fact-nya ya, fun fact-nya adalah jadi guru itu nggak harus galak. Aku tuh kemarin waktu ngajar di sekolah itu, ya dirimu tahu juga, ngajar agama. Itu kan agama sesuatu yang membosankan bagi anak-anak. Tapi Ya. anak-anak sangat chill di kelasku pada saat aku ngajar agama gitu ya. Jadi artinya nggak harus keras, nggak harus kemudian main tangan, nggak harus kemudian dengan kekerasan. Dan anak-anak sangat menyukai pembelajaran yang aku berikan gitu ya. Jadi artinya ya secara by experiential apa yang Bu Endang bilang betul bahwa disiplin it's totally different with kekerasan, violence kan begitu ya. Mm-mm. Ini 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 menarik diskusi kita pada sore hari ini. Wow. Bu Endang, ah aku mau tanya sedikit soal ah, generation gap gitu ya. Bagaimana orang tua? Generation gap ini kan artinya perbedaan generasi yang sangat jauh gitu. Mm. Mengimprove diri, mengenal dunia anak, apalagi sekarang dikenal dengan gen alpha, begitu ya. Bagaimana Bu Endang as a parents to improve yourself, begitu ya? Saya itu kan gap saya sama anak saya banyak banget, Cok. Iya, Karena saya punya pasti. baru setelah umur saya 36 kan. Saya punya anak. Hmm, hmm, Jadi bayangkan itu 36 tahun gap saya sama anak. hmm. Ya, bukan Wow. kayak orang tua yang menikah di usia yang muda gitu. Hmm, Paling masih 20-an gitu bedanya. Saya ya, 30 sekian tahun gitu. wow. Begitu juga dengan murid-murid saya di sekolah. Ya, Oke. Em, tapi saya nggak kayak kebanyakan orang-orang di umuran saya. I'm turning 52 November, hmm. ya. Terus itu, 50s, really? orang 50s. Yeah, I'm going to be 52 52, November. wow. Ya. Wow. Em, tapi saya bukan orang yang saya menganggap diri saya adalah I am forever learner gitu. Jadi saya belajar tren sekarang. You know, I'm very active di social media dong. Yes, of course, I Dan, know. ya, I know you so well. dan itu dan itu adalah salah satu cara saya untuk keep up sama em, gap ini gitu, gap waktu ini. Iya, Kalau saya nggak aktif di situ, I think I might be the same as others gitu. iya, Dulu zaman saya begini-begini gitu. Kalau saya nggak iya, bisa gitu. Jadi iya, kalau ketika anak-anak ngomong, ini sekarang lagi ngetren ya, bilang orang have, saya tahu gitu. Apa sih orang have gitu? Yang saya sebel banget dengernya. Apa orang have gitu? Orang have, oh orang kaya gitu. iya. Oh, it's interesting. Orang have. Ya. Apa sih six seven gitu kan? Iya, iya. Sampai terpaksa saya kasih sanksi gitu kalau ngomong six seven. Karena itu ganggu banget lama-lama gitu. Once in a Iya, while oke, tapi terus-terusan last year itu iya, iya. disaster Ya, it's gitu. annoying. Annoying banget gitu. Jadi saya bilang waktu itu, karena saya baca di internet gitu. Ah, If you say six seven, then you have to do 67 questions. You have to answer 67 questions. So I did that tuh gitu. Ya iya, udah nanti kasih tugas 67 jumlahnya iya. gitu. Atau ya saya selalu punya sistem di kelas gitu. Hmm, Yang kira-kira mereka tuh masih bisa nyambung ke mereka gitu. oh, Kan kalau guru lain mungkin ya mereka juga iya. berusaha
Iya, Tapi misalnya hadiah gitu, kalau saya kan memang berusaha ya bikin hadiah yang menarik gitu. Saya bikin gitu kan. iya. Ya mereka nggak bisa dapat di tempat lain gitu. Saya warnain sendiri. I have a shop, mini shop gitu di kelas saya. Sistem saya itu mini. Jadi saya punya toko mini gitu, di mana anak-anak bisa purchase something dengan art money namanya. Hmm, Jadi kalau mereka berinisiatif, kerjaannya selesai, terus mereka tertib, itu dapat hmm. art money. Art money ini ada 10 dari $5 sampai sampai $50 Wow, gitu. Nah, kalau misalnya nih kelasnya tuh boring. rapi tuh, Iya. maksudnya tertib. Ah, hmm, Itu ada kalanya saya kasih mereka semua satu orang $10 gitu. hmm. Itu mereka excited banget ngumpulin duit itu. Karena Gila, dengan duit itu kreatif. Wah, mereka bisa beli sesuatu kan dari aku gitu. iya, Tapi kan itu nggak didapat dengan it's just um, easy to get stiker yang bisa didapat di luar gitu-gitu kan enggak iya, karena barangnya bikinan aku gitu. iya. Jadi mereka effort aku effort juga gitu kan gitu. Jadi Wow. dan ketika membuat barang-barang itu, I look at the trend. What is the trend now? 2 years, 1 year ago itu lagi ngetren bikin bikin kerajinan dari kawat bulu. Nah, saya bikin tuh kecil-kecil Hmm. buat beli di My Mini Wow. Shop. Oke. Terus mulai ke sini udah mulai memudar. Iya. Ganti lagi. Saya bikin lagi sesuatu yang beda gitu. So you follow Itu the trend ya? iya. Wow, it's interesting. Em, Terus saya juga mencoba untuk menularkan misalnya. Orang-orang kan kebanyakan tuh bikin kelasnya atau tema Disney gitu yang Iya, sangat mainstream lah ya. Kalau saya betul. cari yang agak non mainstream gitu, yang saya pilih Studio Ghibli. Kenapa Studio Ghibli? Karena film-filmnya filosofinya bagus-bagus. Terus Hmm. udah gitu mereka bisa belajar banyak. Dan saya ngenalin mereka sama film-filmnya Hayao Miyazaki di sana. Hmm. Mana Wow, sekarang ini kan lagi AI, lagi marak dan betul. sangat menjadi perdebatan yang sangat Luar besar biasa. dan Hayao Miyazaki adalah salah satu kreator yang sangat menentang AI. Iya. Nah, dia sangat menentang tuh AI yang dibikin dengan style dia. Hmm. Nah, di kelas saya itu ada quotes-quotes dari Hayao Miyazaki gitu. Everybody who try to replace art with AI doesn't know art. Iya. Itu salah satu. Iya. Iya, itu salah satu yang dia bilang, betul. Iya, itu salah Ya. satunya dan itu aku pajang di kelasku. Iya. Ya, jadi Wow. anak-anak tanya dong, oh kenapa gitu. Nah, kita Iya. open discussion aja. Jadi, of Iya. course gitu. Kan Hmm. itu beda banget dengan kamu usaha bikin dari scratch sampai Iya. jadi Iya. gitu. Nah, Oke. I'm trying to fill up the gap di situ. Terus karena ya saya nonton, saya tukang nonton drama Cina kan di situ juga banyak tren yang jadi bisa belajar juga tren-tren baru gitu. Wow. Hmm, kelemahan dari orang-orang di generasi saya kan mereka nggak mau belajar itu, Cok. Betul. Ya, Dulu jadi zaman saya, gitu ya. jadi kayak misalnya peralatan pun sama. Art Iya. itu saya selalu renew gitu. Kalau Wow. tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun sebelumnya tuh yang lagi booming apa? Oil pastel. Orang semua ada pakai oil pastel. Hmm. Sebelumnya lagi watercolor, lagi booming. Watercolor semua. Sekarang ini acrylic marker. Banyak Iya. guru-guru nggak tahu caranya make. Nggak tahu acrylic marker yang bagus tuh apa. Saya tahu. Jadi ketika Wow. anak-anak tanya, Miss, beli apa ya yang bagus? Saya bisa ngasih suggestion ke mereka. Nah, Hmm. that's one of the strategy for me Hmm. to give different approach Iya. to my students gitu. Wow, it's interesting. Wah, ini menarik sih. Bu Endang terakhir refleksi soal kemerdekaan. Menurut Bu Endang, anak-anak sudah merdeka kah menentukan pilihannya? Pengamatan Bu Endang.
anak saya sedikit banyak saya Of berikan course. itu, ya. Anak lain No masih comment. banyak belum ya. Eh, Kayak gini deh, ya seperti yang saya bilang tadi, les Hmm. gitu-gitu ya. Um, why don't you give a choice gitu to your Iya. kids? Uh, Mm-mm. ya kadang-kadang sih saya bukan menentang anak dileskan, enggak. Iya. Silakan, tapi sometimes you have to see the condition of the kids gitu kan. Iya, Kayak betul. mereka udah capek sekolah dari pagi sampai sore, lu lesin lagi sampai malam. Iya. Orang tua Wow. aja, ya orang tua Iya. aja capek lo kerja sampai malam, apalagi Iya. anak-anak. Iya. Nah, that's how you give them Hmm. freedom Iya. sebenarnya gitu kan. Iya. Oh mereka juga nggak akan nolak. Dan ada beberapa orang tua yang bilang gitu, Hmm. anaknya nggak nolak, iya nggak akan nolak. Oh, iya. Nggak akan nolak, udah disuguhin dia mau nolak gimana? Iya. Nggak enak juga Nolak nolak kan? nggak enak kan gitu, diomelin lagi. Kamu nggak Iya. bisa pikir gitu kan? Iya. Betul. Tuh. Nah, begitu pula dengan pilihan dia. Nah, anakku kan JC ini dia pilih penjurusan lagi kan. Iya. Nah, dia mau bisnis. Hmm. Ini cerita yang benar-benar seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu ya. Hmm. Dia ambil bisnis. Tapi as a mother gitu kan. Saya kan juga ngelihat kemampuannya dia. Wah, dia tuh sebenarnya kayak biologi, dia awardnya gold loh, dia biologi. Iya. Di sekolah yang sekarang tuh Hmm. bener-bener dikasih note-nya, award-nya gold, silver gitu. Hmm. Jadi Iya. kita tahu pencapaiannya anak tuh seberapa. Dan nilainya juga lo nggak akan ngelihat anak-anak sekolah gue sekarang ya, lo nggak akan ngelihat anak-anak nilai 190, nggak ada tuh. Iya. 90 tuh jarang banget. Oh iya. Bahkan Wow. lo bisa lihat 20%, 30% di rapot. Wow. Nah, anak gue itu eh, dia dapat beberapa awards. Dia dapat gold ada di biologi, English, sama art. 3 gold. Computer science dia dapat silver, and silver, silver, silver. Hmm. Um, bahasa Indonesia dia dapat silver kalau nggak salah. Hmm. Terus satu lagi ada bronze. PPKN apa? Lupa. Pokoknya dia dapat 6 award. Nah, kalau dia ambil bisnis, dia berarti kan nggak ambil biologi, which is itu one of her strength. Toh. Iya. Betul. Ya, jadi itu gue bener-bener beberapa hari gue tanya terus sama dia, are you sure you're going to drop bio? Gue sampai datang ke wakil kepala sekolah dan lain-lain diskusi gitu gimana gitu. Gak bisa mis kalau misalnya dia ngambil bisnis dia nggak bisa ngambil bio gitu kan. Dia harus ngambil sub science gitu. Anak gue bilang, tapi kan untuk masa depan yang gue pilih sebagai Hmm. designer gitu, sebagai Hmm. artis, Iya. ya jadi oke, jadi anak gue bilang gini, kalau gue mau jadi artis gitu, kayaknya gue lebih kayaknya gue lebih cocok ambil bisnis karena nantinya kan dia akan berbisnis gitu, Iya. dia akan jualan karya, dia akan, alright, ya udah, that's the freedom that I give her, Wow. gitu. Dan Itu itu make sense. itu pertimbangan dari anakmu sendiri, anakmu sendiri. Iya, iya, Wow, it's logical thinking yang luar biasa, keren. iya. Ini gue bilang Wow. kenapa gue sangat cocok di sekolah ini karena itu, gitu. Hmm. They ha- um, this is Cambridge School ya. Ya. Orang-orang biasanya bilang, oh Cambridge itu didikte. No, that is so yesterday. You have to see Cambridge School now. Alright. That's stereotyping, man, Hmm, gitu. hmm, hmm, Cambridge hmm, School now you have project base. hmm.
Bahkan ada pelajarannya sendiri, project work dari SD. Hmm. Nah, Wow. itu. Tapi aku Jadi, apresiasi sih logical thinkingnya. Aku kan pengen jadi artis, otomatis kan akan berkecimpung dengan dunia bisnis. Itu nggak semua anak berpikir iya, begitu, Bu Endang. To be honest, nggak iya, semua anak punya pikiran begitu. yes, yes, betul. Heeh. Dan ketika Bu Endang mendengar statement itu dan sangat masuk akal, makanya Bu Endang izinkan untuk ngambil bisnis, sekalipun Ya, tidak terlalu bagus begitu ya. bukan tidak terlalu bagus, tapi berarti dia kan mengedrop salah satu pelajaran yang dia kuat gitu. Oh iya, Heeh. Which is itu wow, biologi wah, gitu. ini menarik. Heeh. Wah, ini Karena menarik. suka biologi Iya, dan biologi itu sangat it's interesting subject gitu iya. sebetulnya. Hmm. Oke, wah ini menarik. Bu Endang, terima kasih banyak ya ngobrol sama aku Iya. ya. Ini luar Mm-mm. biasa. Eh, apa? Kita sudah lama nggak ngobrol, tapi pas sekali ngobrol ada banyak hal baru yang ternyata ini, oh iya ya, kayak gitu. Apalagi relasi dengan apa Bu Endang begitu ya dengan anak begitu ya, itu luar biasa kayak gitu. Artinya aku memperhatikan juga di sosmed kan anak-anak kegiatan, bikin crafting apa Mm. kayak gitu ya. Dan it's really interesting untuk aku bisa ngobrol dengan Bu Endang. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak Bu Endang. Aku akan stop record dulu. Sama. Iya. Ya, thank you ya. Iya. Oke, bye-bye. Oke. Yuk.